Jenengan tinggal di sini sendiri, Mbah? Sendiri. Saya pernah berhadapan dengan harimau. Dia lari. Mbak Wiji ini bukan orang sembarang. Harimau saja takut loh ketemu Mbak Wiji, ya kan? Iya, keluarnya air itu berdoa di sini. Keluar airnya dari batu ini ya, Mbak ya? Orang sakti itu, Mbak? Ya. Bertapa di sini ya mungkin ya? Di sini. Jadi kita akan memasuki sebuah desa yang sangat benar-benar terpelosok dan terpencil. Ini akses jalannya. Nah, seperti ini. Ini berada di lereng Gunung Kelut. Yang dimana untuk mencari desa ini harus muter-muter gak karu-karuan tadi. Oke. Ini kalau bukan orang nyasar nggak mungkin lewat sini. Oh, keren, Kang. Keren jalannya, Kang. Masuk lorong. Masuk lorong, bumi terbelah. Nek arep neng pasar piye wong-wong. Nah, seperti ini. Ya mau beli bakso susah ini. Hah? Oke teman-teman, jadi dengan bersusah payah dengan melewati jalan yang cukup penuh tantangan dan ekstrim, kita akhirnya sudah sampai di sebuah perkampungan yang berada di tengah hutan ya. Jadi di kampung ini dulu ada 12 rumah, namun sekarang hanya tinggal satu rumah dan hiduplah seorang diri di tengah hutan ini. Benar-benar berada di tengah hutan karena kita lihat walaupun ini ada perkebunan, namun beliau memang bercocok tanam di sini untuk kehidupan sehari-hari, mungkin seperti itu. Jadi seperti yang kita lalui tadi, jalannya cukup menantang juga ya. Nah, kita diantar oleh apa namanya, Pak Mandor, Pak Dan, petugas perkebunan ya. Oh, Pak Dan Polsek. Dan pos. Oh, Dan Pos ya. Dan kita akan bertamu ke rumahnya seorang kakek yang hidup di tengah hutan sendirian sudah berpuluh-puluh tahun ya tentunya ya. Sudah sampai. Assalamualaikum. Nggih. Ngapunten. Nggih, Mbah sinten Mbah namine Mbah? Wiji. Mbah Wiji. Kedap kula templeki mikrofon nggih. Mbah Wiji. Nggih, Mbah Wiji pangapunten ya. Bisa bahasa Indonesia Mbah ya? Iya. Bisa. Mbah Wiji tinggal ini ikut wilayah mana Mbah? Ini wilayah Kecamatan Puncu, Mulyorejo.
Mulyorejo. Yang jarak tempuh antara lokasi jenengan ini sama perkampungan terdekat itu berkilo-kilo loh Mbah nggih. Ada kalau 5 kilo ya? Kurang lebih 8 kilometer. 8 kilo ya. Hmm. Iya. Ini jenengan tinggal di sini sendiri, Mbah? Sendiri. Sendirian, Masya Allah. Jadi hidup di tengah hutan, sendirian dengan bercocok tanam, ngoten nggih? Ya bercocok tanam itu. Yang nanam apa ini kopi, Kopi, pisang, eh, pepaya ada. nggih, dan ada kambing, nggih, ternak kambing Kambing, juga. ternaknya kambing ya. Masya Allah, nggih. Jadi dulu di sini ada berapa rumah, Mbah, di kampung ini, Mbah? Orangnya dulu tak? Ya, dulu. Dulu ada 12 kakak di sini. Tempatnya di atas sana. Di atas rumah jenengan ini, nggih, 12 kakak, nggih. Kan ini mendekati air di sini tuh. Oh, jadi kalau di kampung lama itu jauh dari sumbernya air. Karena agak Terus ketinggian gimana? Namanya Bandek itu orang pertama di sini itu cari air di sini mendapat tuh di Pereng tuh ada airnya itu. Jadi warga itu yang awalnya dari perbukitan, yang kamunya di atas bukit, agak turun karena mendekati sumber air gitu. Sumber air. Untuk kehidupan sehari-hari. Oh, kebutuhan gitu. Kepentingannya air tuh. Iya, kebutuhan vital Mbak tentunya nggih. Mbah, ini kan jauh dari perkampungan ini ya. Jangan kalau misalnya ke pasar untuk masak sendiri ya Mbak ya? Belanja ya, masak sendiri karena belanja ya. Kalau habis itu turun cari belanja. Jalan kaki Mbah? Ya, ke kampung jalan kaki. Ya itu pulang ke kampung saya. Jadi jenengan kalau belanja makan ya. Kalau belanja itu jalan kaki. Jalan kaki. Nggak bisa naik motor. Kadang-kadang ada yang jemput. Minta tolong tamu-tamu itu. Oh, minta antar gitu nggih. Iya. Nah, sudah tua Mas. Jauh. Mbah, ngapunten, apa anak istrinya Mbah kemana Mbah? Oh, di sana di desa ini anak saya 4. Masih punya, sudah punya anak 4? Semua ini sudah berumah. Jadi suami sudah. Jenengan ini masih punya keluarga. Iya masih. Istri ya di kampung sana. Oh, tapi jenengan memilih tinggal di hutan ini sendiri? Sendirian. Oh, enggak kalau bersama waktu keluarga. Panen dia ke sini. Jadi yang istri jenengan yang ke sini? Iya, ikut ke sini. Oh, gitu. Itu. Kopi itu. Jadi kesininya pas panen, Bang. Jadi 1 tahun sekali. 1 tahun sekali? Iya. 1 tahun sekali bertemu keluarga? Iya, dulunya ini begitu. Istri masih sekarang? Masih? Iya, sudah tua. Sudah. Jadi 1 tahun sekali jenengan bertemu istri, ngoten nggih. Iya. Kalau malam jenengan ya juga sendiri Mbah di sini? Iya, sendirian di sini. Kalau tidak ada tamu ya tidak ada temannya. Mbah, selama berpuluh-puluh tahun ya tinggal di tengah hutan. Ini kalau boleh kita tanya Mbah, pernah nggak dijumpai sesuatu yang menakutkan gitu Mbah? Nggak ada. Ya hewan-hewan buas itu kalau ada orang kan takut. Oh, jadi kalau hewan buas masih banyak ya? Iya, banyak. Apa Mbah? Apa contohnya? Ada. Harimau. Harimau ya ada, kijang. Jadi masih ada harimau Mbah ya? Babi hutan itu kan ada di sini. Kera, banyak hewan di sini itu. Kalau harimau, menjenengan menjumpai harimau, itu harimau tuh lari atau gimana? Harimau kalau saya tahu kaget dia ya. Malah lari ya. Malah sananya yang lari. Iya, lari. Oh, gitu ya Mbak ya? Tahu saya gitu. Oh, harimaunya yang takut. Kan saya pernah berhadapan dengan harimau. Dia lari. Saya kaget tuh. Jangan bertemu harimau. Iya. Iya, sama-sama ketemunya saya kaget ya. Sama-sama kaget. Sama-sama kaget ya Mbak ya? Ya enggak takut, kaget. Wah, dia lari.
Oh, gitu. Masya Allah. Jadi pernah bertemu harimau, harimaunya juga takut. Ya takut, sama-sama takut. Sama-sama takut. Mbak Wiji ya, sama? Mbak Wiji ya. Ya, Mbak Wiji ini bukan orang sembarangan kayaknya. Harimau saja takut loh ketemu Mbak Wiji ya kan? Pasti orang Linue. sama-sama takutnya itu. Nggih. Mbak kalau setiap hari masaknya apa Mbak jenengan Mbak? Ya itu sama kayu itu ya. Enggak, maksudnya lauknya pakai Ya, apa? sak temunya itu. Ya bawa dari rumah itu akan ada. Oh, jadi ikan asin. ikan asin ya. Apa yang saya sukai kan pesennya ya. Jadi Tamu-tamu kalau ada tamu besok bawanya apa-apa. Apa-apa. Mungkin mau. Nasinya juga jalannya. iya. Tidurnya di mana Mbak jenengan Mbak? Iya, di sana. Oh, di situ. Campur ini ya, dapur ya. nanti Iya, ya, campur gitu kan. dapur sih sana. Jadi masak sendiri, Masak sendiri. tidur sendiri, Ya. ya kan? Ya tidak sama itu nyamuk. Jadi tidurnya ditemani nyamuk. Jadi sehari-hari Sama nyamuk. Mbak Wiji ini bercocok tanam ngoten Mbak nggih? Eh, Bercocok tanam, terus nanti hasil panennya itu dijual 1 tahun sekali. setahun sekali kopi itu panennya. Kopi, durian juga Mbak nggih? Iya, durian ya ada itu. Ya kalau misalnya Mbak, kalau sakit gitu gimana Mbak jenengan Mbak? Sakit. Ya jangan sampai sakit Enggak, kan manusia kan namanya manusia Iya, hidup kan ada. Tahu masuk angin tuh ya Gitu. pulang nanti. Berobat. Tetap berobat nggak Mbak? Turun Turun pulang ya. berobat. Kalau saya sambat sakit perutnya ini mantu itu cepat tuh. Iya punya Dokter. menantu. Mbak pernah nggak dijumpai seperti genderuwo atau apa gitu di sini Mbak? Nggak tahu tuh. Nggak pernah? Tidak pernah di Nggak melihat sesuatu di langit pas malam? Nggak ada. Aman di sini. Aman. Aman. Takut paling sama jenengan ya Mbak ya? Aman. Takut ya? Kiranya. Awet kecil saya itu di tahun 51 itu kan saya umur 1 bulan 5 hari, kalau bahasa Jawa ya selapan. Sudah dibawa Nyari ayah saya ke sini nggak ketemu. Jadi Terus mulai bayi? Iya, saya terus diikutkan orang kampung tuh sampai dewasa, sampai ke sekolah. Jadi jenengan juga sekolah Bang ya? Pernah sekolah nggih? Iya, tamatan SD. Dulu masih pertama tahun 62 itu sudah sekolah. SR. Sekolah rakyat ya, sekolah rakyat ya. Sekolah SR. Menulis dengan sabak. Baru busek. Hilang. Iya, Nek ra pinter tenan ya ra iso. Iya. Jadi kita kembali lagi yang jenengan ceritakan bahwa dulu di sini ada perkampungan 12 rumah. 12 rumah ya. Dan hanya tinggal jenengan sendiri Iya. sampai sekarang. Itu yang lainnya pada kemana Mbah? Yang lainnya? Pulang ke kampungnya sendiri sudah merdeka kok. Kan zaman Belanda kan orang ikut-ikutan itu kan banyak. Itu orang mana kan. Saya juga belum tahu itu. Masih Iya. kecil, umur 8-nya kan bayi. Jadi waktu Belanda itu orang-orang membuat perkampungan di tengah hutan ini untuk mengasingkan diri, untuk bersembunyi. Kira-kiranya begitu. Oh, persembunyian ya Mbak ya. Persembunyian. Persembunyian di tengah hutan. Jalannya itu hutan rimba yang Iya Mbak tadi lewat lebat dulu itu. jalannya juga sip tadi ya kita ke sini ya. Iya. Mantep banget itu. Kalau nggak diantar Pak dan wah wis nggak nyampe ini tadi. Bener ini Mbak. Mbak kalau malam nggak takut Mbak jenengan? Kalau malam Takut sendiri. apa tidak ada, biasa-biasa aja. Biasa nggih. Memang dari kecil kan. Dari kecil terbiasa hidup di hutan. Iya, setan-setan kan sudah baunya bau cidu. Udah teman Bang. Jadi setan itu ibarat tetangga nggih, Iya. teman dan saudara nggih. Dari biyen kae. Setan gak ndulit apa setan gak doyan demit ran ndulit. Bulet. Ah, ngoten nggih. Betul ya.
Masya Allah, nggih. Gampang ya. Tapi nanti untuk kedepannya Mbak, masa hidup di tengah hutan ini selalu sampai apa ya tua gitu? Ya, Pasti ada cita-cita pulang gitu kiranya kan? seharusnya besok ada yang meneruskan. Jadi tidak apa itu percuma. Mm-mm. Nung termasuk tempat perjuangan di sini. Iya. Itu. Tempat bersejarah. Karena iya, kan ada itu yang membunuh mata-matanya Belanda itu. Ya dikubur di sini itu. Yang membunuh mata-mata Belanda. Ya. Kan di sini kan tempatnya orang berlindung kan, dikatakan kalau di sana ada orang, ada apa, kiranya ini kan dibunuh. Jadi ketika dikubur di situ. oh di sini, nanti kita bisa ke sana ya Mbak ya? Iya. Diantar nggih ke makam ya? Makam. Ke makamnya. Nggih. Banter-banter Mbah. Banter ya. Kita akan diantar Mbah Wiji, seorang kakek tua yang hidup di hutan sendirian. Jadi kali ini kita next menuju ke sebuah lokasi yang dimana terdapat sebuah makam leluhur ya, makam sesepuh atau orang yang membabat alas, kalau bahasa Jawanya dulu, bahasa kunonya membabat alas, atau pendiri pertama dari sebuah lokasi yang ada di hutan ini, yang dimana makam ini juga sering digunakan orang sebagai untuk apa ya, ngalap berkah atau mencari sebuah ya keberuntungan lah. Ini berada di tengah hutan di area perkebunan ini. Nah, ini Mbak Wiji meskipun umurnya udah 70 tahun lebih ya, ini jalannya kayak memiliki ajian saypi angin ini, cepet banget ini. Nah, seperti ini. Jadi lahan yang kita lalui ya, ladang yang kita lalui ini milik Mbak Wiji ini. Nah, kita sudah sampai ya. Ini mungkin ya. Insya Allah. Nah, auranya sudah sangat luar biasa sekali ini. Kan ada suara air, becek sumber mata air ya. Ini benar-benar di tengah hutan ya. Kenapa? Rahayu. Makam Mbah Adi Joyo Mulyo Kamiran. Gimana? Kamiran. Mbah, apa itu Mbah? Ini siapa Mbah? Namanya Toguno. Itu sama-sama pada cari ilmu sama Mbah Joyo. Kamiran. Oh, Pak Kamiran itu. jadi saudara seperguruan. Perguruan. Seperguruan. Seperguruan. Dimakamkan berdekatan, ya Bang ya? Berdekatan. Nggih. Namanya kan Mbah Mul gitu. Itu kan tambahan. Kamiran ini kan tambahan. Jadi baru-baru ini tambahan baru-baru ini. Orang-orang bertamu kan dulunya istrinya Mbah Mul namanya Kasinem itu kan dikasih tahu namanya gitu. orang-orang mertamu itu siapa Mbah? Orang bertamu ya kiranya ya cari apa-apa itu di namanya Mbok Kasinem itu. Jadi orang luar yang datang ke sini. Iya, luar desa, orang jauh-jauh. Anggaplah ngalap berkah gitu Bang ya. Nyari keberuntungan ngoten nggih. Iya. Oh. Yang datang ke sini dari mana saja Mbah yang jenengan ketahui Mbah? Banyak sekali orang jauh-jauh. Luar Jawa ada Mbah? Ada itu. Tujuan mereka apa sih Mbah sebenarnya Mbah? Ya cari, ya besok saja belum pernah diceritakan. Oh gitu ya. Sekarang. Privasi ya. Intinya ada sesuatu ya, dia kebutuhan. sama gurunya kan tanya saya. Besok saja, sekarang belum dapat saya. Oh jenengan gitu kan? Oh gitu. Ya. Oh.
kan dulu katanya kiainya, nek ora wong kae ora roh. Gitu. Wong Kai itu siapa Wong Kai itu, Mbah? Saya Oh, jenengan. kira-kira di lerengnya Kelut sana wong. Namanya Mbah Ji. Ada petunjuk dari gurunya Nah, harus ada. ke nemu jenengan, ngoten nggih. Oh. Itu ada yang gitu. Apa yang saya katakan itu saya belum dapat sekarang. Berarti kembali, Mbah, Iya, orangnya. Iya 1 minggu di sini tuh. 1 minggu. Iya 1 minggu. Itu di sana itu apa, Mbah? Itu sumber airnya. Oh, coba lihat, Mbah. Sumber air yang tadi jenengan sampaikan ya, Mbah ya. Ini sumber airnya. Tuh dari sini. Oh, ini sumber air ya, Mbah ya. Sumber air. Mbah, sumber air ini mengalir ke Ke sini tuh. sini ya. Iya. Dan jenengan sehari-hari minum dari air ini. Iya dari air. Dari Ini sumber banyak air. orang yang ambil air dari ini untuk berobat. Untuk obat katanya. Selain untuk minum, Ya, diyakini juga sebagai iya, obat. Untuk Obat apa itu, Mbah? Ya, Obat apa, Mbah? obat. Ya, manut sakitnya. Untuk ya cara Jawane gebobok. Itu sumber Itu ya, Mbah airnya. ya. Tidak pernah surut ini, Mbah, sumbernya, Mbah. Enggak, kemarau ya gini. Kemarau. Oh iya, bening banget ya, Mbah ya. Jadi kemarau, Iya, meskipun kemarau panjang nggak pernah surut. tidak pernah surut. Ya, terus mengalir terus. Terus mengalir, Bang. Ya. Dan diyakini sebagai obat. Karena dulunya bapaknya namanya Bandek itu kan berdoa, ini tempatnya berdoa. Oh ini. Ini tempat berdoa. Iya, keluarnya air itu berdoa di sini. Iya, di situ banyak sekali bekas apa itu, Mbah? Iya, dibersihkan. Orang Dulu biasanya orang-orang datang itu bawa kembang itu ke sini. Nih. Obong-obong nih. Oh, dupa nggih. Iya. Jadi di sinilah bakar dupa itu. tempat leluhur ya, Berdoa. leluhur Ya, dulu leluhur meminta dulu. sumber gitu ya. Keluar airnya itu. Agar keluar airnya Keluar dari airnya. batu ini ya, Mbah ya. Ya, dari Dari tebing ini ya. Yang di atas sana Gunung Kelut, Bang nggih. tebing, ya. Sana Gunung Kelut, Mbah. Gunung Kelut. Sudah Gunung Kelut. Sebelah utaranya Gunung Kelut nih. Dan itu Iya. apa, Mbah? Coba kita ke sana, Mbah. Ya, Mbah. Ini Penasaran ini pasti istimewa ini di sini. Luar biasa ini. ini makamnya ayahnya Mbah Mul, namanya Bandek. oh yang Oh, Makamnya ayahnya orang pertama. jadi ini Sebelum- Bandek ya? Iya, sebelum Mbah Mul lahir itu ayahnya di sini. Dimakamkan di sini. Iya, ini Bandek ini. Berarti dulu juga mungkin beliau kan orang sakti itu, Mbah. Ya, Bertapa di sini ya mungkin ya. di sini ya. Bertapa di sini Di sini. sampai meninggal. Jasadnya di sini ya. Iya, dimakamkan Dimakamkan di sini. dimakamkan di sini. Ini ada yang rawat, di Mbah. sana ibunya. Ada yang rawat. Iya, yang rawat itu. Jenengan yang rawat. Iya. Ya dibersihkan kok. Iya. Dikatakan saya juru kunci bukan. Bukan ya. Pokok, Tapi intinya pokoknya eh, rumputnya panjang saya bersihkan. jadi yang batu nisannya itu yang sana tuh dia. Yang batu nisannya, nggih. Itu batu nisannya itu. Oh iya, ini yang asli ya. Jadi dari batu ya. Dari batu. Jadi ini Mbak Wiji yang membersihkan. Setiap ketika ada rumputnya Mbak Wiji yang membersihkan. Kalau yang ini buatan ini. Yang Bapak Talas ya, leluhurnya dari sebuah perkampungan yang ada di tengah hutan ini. Termasuk Iya. paling tua ya, Mbak ya. Paling tua orang pertama. Orang pertama. Mulai zaman Belanda itu. Orang sakti, Mbak. Iya. Cerita dari Mbak Ndek ini seperti apa, kesaktiannya apa gitu, pernah nggak dengar? Bisa nerang udan atau bisa apa gitu? Sebelumnya Mbah Dek itu meninggal, saya kan belum paham masalah kesaktiannya Mbah Dek apa
ilmunya itu kan saya masih kecil, dia kan sudah meninggal. Cerita-cerita turun temurun. Ya begitu. Cerita dari mbah-mbah jenengan. Hmm, Ada nggak? Mbah nggak Ndek itu ada. siapa gitu? Dulunya itu ya tempatnya orang berlindung itu di sini itu. Kok katanya orang gini, saya kurang tahu itu. Iya, iya, iya. Yes, intinya bahwa Mbah Ndek ini memang benar-benar orang sakti di masa lalu gitu, nggih. Kiranya Yes, begitu. anggaplah seorang pertapa gitu ya. Orang sakti Nggak mungkin. sampai di sini. Iya, sampai di sini. Lihat istrinya itu kan keluarganya itu orang nakal dulu itu. Ada makamnya di mana, Mbah? Itu. Jadi ada beberapa makam di lokasi ini. Ya, ini makam istrinya. Oh, ini Kang masih Kang. Wah, di sini. Ada berapa makam, Mbah? 2 ya? 3 ya? 3 ini. Ini istri sama anaknya? Iya, ini istrinya sama pembantunya Nah, ini Mbah Ndek. udah jeblok, Mbah. Diambil? Hah? Wah, ambil malah. Enggak. Nah, itu sudah. Oh, nggak bisa, Mbah, nggih. Ini ceblok. Mending diambil aja, Mbah. Itu dipaku kok. Dipaku. Bisa, Oh. Mbak. Nah, Nah, jadi ada 3 makam. Siapa ini? Istrinya Mbah Ndek namanya Mbok Siwo ini. Mbok Siwo. oh, ada namanya, Mbah? Coba. Mbok Siwo. Oh, Mbok Siwo. Mbok Siwo. Mbok Siwo. Mbok Siwo. Yang sana itu? Ini ada nama-namanya ya, Mbah ya? Mbah Deja. Mbah Jaya. Mbah Jaya Setra. Siapa ini, Mbah? Iya, temannya termasuk pembantunya. Abdi, nggih. Abdi dalam lah, anggaplah gitu ya. Terus yang ini, Mbah? Sama istrinya ini ya. Banteng Berik. Wis, Mbah Sono Setro. Banteng Berik. Banteng Berik. Siapa itu Banteng Berik, Mbah? Kok Banteng Berik, Mbah? Namanya kok bagus. Iya, Banteng Berik juga ada. Bisa Banteng Berik ini. Banteng itu kan banteng ya, Mbak ya? Banteng. Berik ya? Yang dulu-dulunya namanya Banteng Berik. Oh, gitu. Pertama kalinya sini ini namanya Banteng Berik. Ini tempatnya di atas sana. Banyak makam di sana itu. Di mana? Atas sana, jauh dari sini. Berarti yang perkampungan yang sudah ditinggalkan. Perkampungan dulu. Yang perkampungan yang sudah ditinggalkan itu ya? Ditinggalkan ke air kan jauh. Iya, terus banyak berpindah di lembah ini, nggih. Di sini karena ini ada sumber Iya. tadi, Mbak, nggih. Hmm. Luar biasa, nggih. Oke. Jadi kampung di sini dulu Banteng Berik. Jadi namanya Kampung Banteng Berik. Iya. Ya, Mbak, ya? Banteng Banteng Berik. Banteng Berik. Heeh. Dan sekarang ini tinggal Mbah Wiji yang tinggal Terus sendiri. tambah-tambah ini kan dinamakan tamu kan banyak men Mulyorejo. Mulyorejo. Oh, akhirnya Jadi, Mulyorejo. Sudah Mulyo dan Rejo, ngoten nggih. Mulyo nang Rejo. Malah nggak ada penghuninya, nggak Mulyo lagi, nggak Rejo lagi ya. Ya, Sepi ya. sepi. Mulyo tapi sepi, ngoten nggih. Mbak Mici mudah-mudahan panjang umur ya. Amin. Sehat selalu. Nggih, Mbak Mici nggih. Nah, nanti ya kebetulan tadi kita nggak bawa apa-apa, mungkin nanti mentane jadi. Enggak apa-apa. Nggih. Matur suwun, wedale, terima kasih waktunya Mbak Wiji sudah berkenan sedikit berbagi cerita tentang sebuah tempat yang ada di tengah hutan yang dulu ada 12 rumah, Bang, ya. Iya, Yang sekarang hanya tinggal jenengan sendiri yang dinamakan desa apa, Pak? Desanya ini apa? Mulyorejo. Molorejo, Nggih, kecamatannya Puncu, Puncu. Kediri, Jawa Timur, dan berada di lereng Gunung Kelut tentunya. Oke teman-teman, jadi itu tadi ya review kita, ya perbincangan kita dengan Mbah Wiji, ya, seorang kakek tua yang benar-benar berada di bawah lembah ini ya. Jadi tempat ini benar-benar diapit 2 gunung, atau lebih tepatnya bisa dibilang lembah, yang beliau tinggal di sini sudah berpuluh-puluh tahun dan sendiri, karena merawat sebuah ladang ya, perkebunan, dan hanya pulang 1 tahun sekali. Ini sangat luar biasa sekali, menginspirasi kita sebagai kaula muda bahwa
hidup itu penuh perjuangan ya tentunya ya. Tanpa perjuangan tidak akan bisa tercapai apa yang dicita-citakan. Begitupun Mbah Wiji. Jadi beliau seperti ini di tengah hutan seperti ini itu hanya untuk perjuangan keluarganya dan anak istrinya begitu. Semoga tayangan kali ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.